Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya kok kurang semangat? Ngantuk, Bu? Hah? Ngantuk mboten? Tak ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngeten kan penak nggih. Salam niku doa, Bu nggih. Alhamdulillah bi nikmatillah, puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kenikmatan baik jasmani maupun rohani. Dan kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tercipta menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak banyak bersyukur, maka kita termasuk orang yang durhaka. Karena Bu, Pak, nabi-nabi terdahulu itu saja iri, kepingin menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu peristiwa Isra wa Mi'raj, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala dari langit 1 hingga sab ke-7 sampai ke arsy-Nya Allah, ditemani oleh malaikat Jibril. Di saat mau ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, malaikat Jibril mundur teratur. Rasulullah sempat bertanya, "Ada apa Jibril? Engkau kenapa mundur secara teratur?" Kalau bahasa kitanya, "Monggo baginda, ini bukan kekuasaan saya." Malaikat Jibril saja tidak berani sampai ke arsy-Nya Allah, illa kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita di sini sebagai umatnya yang sangat-sangat dikagumi, sangat-sangat dikasihi. Makanya Allah Ta'ala pernah memerintahkan berfirman, "Ati'ullah wa ati'ur rasul." Ini perintah Allah dan ini tidak bisa dipisahkan. Kata Allah, kalau engkau mengikuti perintahku, maka engkau wajib mengikuti sunnah-sunnah kekasihku. Ini ayat ini gak bisa dipisahkan. Kalau Anda hanya rajin sholat, rajin ini, pokoknya semua perintah Allah dilakukan, tapi kita tidak mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, kata Allah, pahalanya gugur, pahalanya kandas. Bahkan ada sebuah hadis yang pernah saya katakan, pernah saya baca, kalau Anda sholat di Ka'bah satu hari ada ribuan kali, kita punya jidat sampai gosong, tapi di hati kecil ada sedikit kebencian kepada baginda Rasulullah, bahkan kepada keturunannya, maka Allah sendiri yang berkata, tidak aku perbolehkan baunya surga. Baunya surga aja gak boleh. Saya pernah cerita kalau nggak salah berapa bulan yang lalu, ada orang ini sholatnya tepat waktu, rumahnya itu samping Masjidil Haram. Setiap adzan, sebelum adzan sudah di masjid, zakatnya nggak pernah lewat, ibadahnya luar biasa.
Tapi di saat beliau akhir hayat meninggal, di saat dimakamkan, jenazahnya tidak mau menghadap kiblatnya Allah. Bingung orang kampungnya. Bayangkan kalau Anda di kampung Anda ada seorang kiai ulama besar, sering ngisi pengajian di mana-mana, sama tetangga baiknya luar biasa, sedekahnya nggak pernah dia putus, puasanya sunnah semuanya dilakukan. Tapi tiba-tiba waktu meninggal, Anda melihat sendiri jenazahnya mau dihadapin kiblat, balik lagi. Bingung nggak kira-kira? Bingung pasti. Loh, ini orang ini salah apa? Sampai diganjel, kalau di bahasa kita apa? Gelu ya. Diganjel gelu, gelunya pecah. Apa nggak semakin bingung orang yang menyaksikan orang ini? Ini kejadian nyata. Ganjel papannya patah. Akhirnya orang semuanya sepakat, udahlah kita makamkan beliau seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selidik punya selidik, ditanya oleh ahli keluarganya, ada apa gerangan suamimu ini? Ternyata gara-garanya belum pernah satu kali pun beliau itu ziarah ke makam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Rumahnya dekat, Bu, dekat dengan Ka'bah, dekat dengan makam Rasul, dan dia setiap sholat ngelewati makamnya Rasul. Tapi belum pernah sedikit pun dia ke situ, walaupun hanya mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, enggak. Di akhir hayatnya, naudzubillah summa naudzubillah, mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya katakan, kita ini beruntung menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nabi pun, dari Nabi Adam hingga Nabi Isa, hingga Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya tidak ada satu pun nabi nanti di yaumul mahsyar semuanya menunggu di pintu neraka, tidak ada, kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Semua nabi nunggunya di pintu surga. Nabi Adam, semua nabi, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya di pintu surga, menunggu umatnya masuk ke dalam surga. Tapi Rasulullah SAW menunggu kita umatnya di pintu neraka. Loh, untuk apa, Beb? Karena baginda Rasulullah SAW tidak rela kita ada satupun umatnya yang masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah. Segitu bahagianya, begitu kita harus sangat-sangat senang. Sekelas Jibril saja nggak bisa ketemu dengan Allah. Sekelas Jibril, kalau di bahasa kita asistennya Allah, benar nggak? Sekarang kalau jenengan di sini ada Pak RT, tangan kanannya Pak RT, untuk ketemu Pak RT setiap hari bisa ya. Tapi ini Jibril tangan kanannya Allah, untuk ketemu Allah saja susah. Nggak berani, kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mumpung ini di bulan Maulid, perbanyaklah kita mencari pahala dengan kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Pak, Bu, nanti kalau kita sudah mendekati perjalanan sampai ke mizan, mizan itu timbangan. Wah, sholatmu nanti nyampe mizan turun drastis, ceret. Umpama pahalanya 1000, begitu nyampe mizan turun. Dari 1000 bisa jadi 500, bisa jadi 100, bahkan bisa jadi 0 pahalanya, habis. Ternyata di situ semua sudah ada datanya. Jadi kalau bahasa sekarang komputer ada di enter, cret. Ternyata, oh kamu selama sholat ini riak pamer.
Yang jadi imam sombong, sholatnya dikhusuk-khusukin, bukan khusuk beneran tapi dikhusuk-khusukin. Suaranya bukan, harusnya memang kita disuruh fasih, tapi ini difasih-fasihin dengan tujuan beda. Supaya apa? Supaya didapat pujaan, supaya dapat penghargaan. Wah, kayak masih kena ngimami suaranya merdu. Kalau merdu bener nggak apa-apa, tapi dalam niatnya imam tadi punya golep, punya hati yang sedikit teriak. Semua amal kita nanti Bu nyusut semua Bu. Kalau sekarang bahasa modernnya baterai sudah dicas, karena baterainya drop, baru buat pakai sebentar, habis, tinggal setengah, bahkan tinggal 1 titik. Ini semua ibadah kita nanti menyusut Bu. Sedekah, bangun masjid luar biasa, tapi niatnya pamer. Ya, makanya saya kasih sedikit tip. Kalau Anda sedekah kemanapun, jangan pernah bangga disebut nama. Wah, bantu pondok si ini, nanti kan biasa ada perhitungan, dari bapak si A 5 juta. Jangan bangga. Kalau perlu tulis hamba Allah, hanya Allah yang tahu, selesai. Wah Beb, ya percuma dong aku sedekah nggak ada orang yang tahu. Sedekah nggak perlu tahu orang, cukup Allah yang tahu. Wah, sedekahnya luar biasa, tapi nanti setiap di timbangan mizan menurun. Jangan kaget nanti. Puasanya luar biasa, tapi puasa niatnya jelek. Aku tak poso Senin Kemis ben daganganku laris lah, itu nggak boleh. Aku tak poso Kemis ben Mbak Eka terpikat sama saya, nggak boleh. Puasa hanya karena Allah. Nah, ini semua ibadah kita nanti di Yaumul Mizan turun, drop drastis. Kecuali full, tidak ada sedikit potongan apapun kecuali sholawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mau pamer tetap diterima. Anda mau tidak ada wudhu tetap diterima. Oh, Anda di depan pengajian gini, tasbihnya gede, Sallallahu Alaihi Muhammad. Tidak urusan, meh sebelahmu mau kerungu mau enggak, tapi pahala kita full, gak ada sedikit pun yang menyusut. Ini manfaat dari fadilah kita bersolawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin guru agung mulia dari Yaman, Habib Umar bin Hafid, datang ke Indonesia. Saya sempat mengikuti waktu di Surabaya, karena saya nggak hadir di Jakarta, saya hadir yang di Surabaya. Saya sedikit mengambil ceramah dari beliau tentang sekarang ini fenomena orang-orang jahiliyah mulai keluar lagi. Apa? Mempertanyakan tentang nasab dari keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digegeri nasab, sampai bahkan ada yang berani ngucap ini harus dites DNA. Bayangkan, kalau dites DNA naik-naik sampai ke DNA-nya Rasulullah, berarti apa? Orang itu memaksa membongkar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita lihat nanti orang-orang yang seperti ini di akhir hayatnya seperti apa. Sudah pasti dia akan mati dalam keadaan kufar, dan pasti akan menjadi intipnya neraka nar jahannam. Ini lagi digegerin, bener nggak? Lagi diributkan. Lah emang kayak saya ini, maaf lahir, apa bisa milih? Bisa milih nggak?
Saya pengen keluar dari rahimnya si A, bisa nggak? Nggak bisa. Kaisang itu anaknya Pak Jokowi, memang bisa milih. Kalau bisa milih, mungkin Anda semua kepingin lahir dari anaknya presiden, benar nggak? Tapi kita nggak bisa milih. Jangan dipikir Pak Bu kayak saya kalau berbuat dosa itu ganjaran saya, hukuman saya 10 kali lipat daripada jenengan. Benar. Maaf kalau orang di luaran, kalau dulu ada orang berbuat zina dirajam 100 kali. Kalau saya berarti bisa 1000 kali, bisa 10.000 kali. Kenapa seperti itu? Karena di tubuh saya ada zat yang mengalir, yaitu darah dari baginda Rasulullah SAW. Jadi saya ini harus super hati-hati, nggak sembarangan, nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang banyak tadi sepanjang jalan kita lihat ada gambar pencalekan, bener ya? Ada yang sudah pernah jadi anggota dewan, ini naik lagi. Kira-kira kalau bapaknya jenengan itu anggota dewan, Anda ngati-ngati nggak dalam bersikap? Ngati-ngati. Atau mungkin di sini ada yang keturunannya Pak Lurah, mungkin jaga benar-benar. Kalau anaknya Pak Lurah kok arogan, sombong, wah bisa jadi omongan sekampung, benar nggak? Lah sama, saya juga nggak bisa milih. Saya terlahir dari rahim ibu saya seorang Sarifah. Saya dari benih abah saya seorang habaib atau sayyid. Saya nggak bisa milih. Ini memang sudah takdir kita, benar nggak? Nah, bagi mereka yang tidak terlahir dari rahimnya Sarifah atau seorang habaib, nggak usah terus melindir atau merasa gimana, nggak usah. Ini janji Allah Ta'ala, janji Nabi kita. Aku nggak minta pamrih apapun. Tadi sudah diceritain Ustadz, perjuangan baginda Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Kalau dulu Rasulullah tidak berjuang Pak Bu, kita nggak mungkin kenal lagi dengan yang namanya Islam. Kita nggak mungkin tahu kenal agamanya Allah. Maka kata Rasulullah, cukuplah engkau cintai keturunanku. Rasulullah kalau dirinya dihina, Rasulullah nggak marah. Saya ceritain dulu pernah ada sebuah riwayat, Rasulullah ini punya anak putri selain Fatimah. Ya, kalau yang mungkin selama ini sejarah-sejarah selalu yang diceritain Fatimah. Tapi Rasulullah ini anaknya banyak. Tapi kebanyakan putri. Ada putra juga, tapi putra kebanyakan setiap lahir belum sampai besar meninggal dunia. Nah, Anda tahu nggak siapa mantunya Rasulullah ini? Anaknya siapa? Rasulullah ini punya mantu, anaknya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Yang di surat Al-Quran ada tabat yada abi lahabi watab. Sampai diturunkan firman Allah tentang ceritanya Abu Lahab. Ini anaknya Rasulullah dapat anaknya Abu Lahab, bayangin. Mungkin kalau jenengan nggak mungkin setuju. Kowe kawin karo kaya ra usah dadi anakku, bener nggak? Tapi karena Rasulullah udah. Dengan tujuan apa Bu? Supaya Abu Lahab ini bisa dapat hidayah. Dan lucunya, wah ini kalau jenengan terjadi seperti ini, saya nggak tahu. Kalau yang namanya mantu silaturahmi ke mertua, cium tangan, bener nggih? Pripun kabare Pak? Sehat, baik. Ini mantunya setiap pagi ke rumah Rasulullah untuk menghardik Rasulullah. Bayangkan, kalau jenengan punya mantu seperti itu, jenengan apain kira-kira? Pateninya ya? Bayangkan pagi, assalamualaikum, kue mertua jahanam, ya enggak?
Kowe mertua laknat. Bayangin Bu, ini setiap hari. Setiap hari seperti ini Rasulullah dihardik. Rasulullah malah tidak. Rasulullah tidak marah. Setan terus menggoda anaknya Abu Lahab tadi. Sampai akhirnya setan tadi menyuruh, umpama namanya jenenge Agus, tapi maaf ya, saya nggak terus nyebut Agus, nengen ono jenenge Pak Agus ya enggak. Gus, kamu kalau ngardik Rasulullah percuma. Rasulullah nggak mungkin marah. Nah gimana caranya? Kau hardik putrinya. Singkat cerita, pada hari itu istrinya sendiri ini, anaknya Rasulullah dihardik, dihina luar biasa, bahkan dalam sebuah riwayat itu diludahi. Kira-kira Bu, anaknya jenengan sama mantunya jenengan ke rumah jenengan, terus anaknya jenengan didoni tuh, kira-kira apa yang jenengan lakukan? Hah? Wes segera cari KUA terdekat nggih Pak nggih. Cerai. Bener nggak? Itu begitu baginda Rasulullah SAW melihat anak keturunannya dihina, seketika tangannya Rasulullah diangkat. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, datangkanlah anjing serigalamu yang paling ganas untuk menghukum anak mantuku. Si anak ini tidak menghiraukan. Balik cerita sama bapaknya Abu Lahab. Abi, tadi Muhammad manggilnya enggak Rasulullah. Jangan punya mantu, undangnya jenengan. Gus, Mat, selamat. Kira-kira, waduh. Tapi kata Abu Lahab, begitu dengar cerita anaknya, Abu Lahab ini nggak percaya dengan Rasulullah. Tidak percaya sama sekali. Tapi begitu mendengar anaknya cerita, tadi si Muhammad ngangkat tangan berdoa. Ya Allah, turunkanlah anjing-anjing serigala terganasmu untuk menyerangku. Langsung seketika Abu Lahab, waduh, engkau jangan keluar dari rumah sepanjang hidupmu. Nggak boleh. Tapi anaknya Abu Lahab zaman dulu kan berniaga. Suatu saat selang dari beberapa hari dia mau pergi. Mungkin kalau dari Subah, ini apa Subah ya? Mau Subah, mau ke Limpung atau Kembawang atau mau ke Pekalongan. Orang tuanya ini Abu Lahab melarang, jangan. Bahaya kamu. Ini Muhammad sudah berdoa jelek buat kamu. Nggak, aku harus pergi karena aku ada perlu. Akhirnya apa? Disiapkanlah dalam sebuah riwayat itu 40 pasukan. 40 pasukan ini semuanya bawa senjata Bu Pak, untuk menjaga satu anaknya tadi Abu Lahab. Kemanapun, mau ke kamar mandi, semuanya berjentrek di depan pintu kamar mandi. Perjalanan, ya dulu belum ada mobil, pakainya apa? Onta. Ontanya anak Abu Lahab ini depannya ada yang jaga, sampingnya, belakangnya. 40 orang ini berbagi. Ibaratnya kalau jenengan mau salaman aja nggak bisa, karena ada benteng. Ada benteng baris yang luar biasa anaknya Abu Lahab. Tapi doanya Rasulullah nggak mungkin nggak diijabah oleh Allah. Sampailah dia di tengah perjalanan tertidur pulas di sebuah tenda. Anaknya Abu Lahab itu tidur di tengah. Ini muter. 10 orang ini tidur berbaris. Jadi gini, kepala dengan kepala. Ini semuanya tidur tapi bawa senjata Bu. Aman boten? Aman. Menurut akal manusia aman. Apa yang terjadi? Di kesunyian malam,
Sekitar jam 2 lewat, datanglah serigalanya Allah. Melewatin satu persatu baris tadi nih. Dan ini semua pasukan tertidur pulas. Yang nidurkan manusia siapa? Allah. Tertidur pulas 40-40-nya. Lalu dari situ mantunya Rasulullah tadi, anaknya Abu Lahab, habis dicakar, dalam sebuah riwayat lehernya sampai putus, dicabik-cabik oleh serigala, nggak tahu nih serigala dari mana. Bangun tidur semua pasukan kaget terkejut, dijaga segitu hebatnya, tetap saja lolos. Apa cerita saya tadi maksudnya? Baginda Rasulullah kalau dihina buat dirinya dia nggak marah. Tapi kalau sudah dihina anak keturunannya, kita bisa buktikan syafaat tidak akan diberikan untuk orang-orang yang seperti itu. Kita hanya diperintahkan. Saya pun kalau ketemu dengan orang-orang yang lebih alim, seorang ulama, seorang kiai, apalagi dia seorang habaib. Kenapa? Karena ulama, kiai adalah warasatul anbiya. Dia adalah pewarisnya Nabi. Masa mau kita hina? Masa mau kita lecehkan? Apalagi ini yang Anda hina sekarang fenomena di luaran, yang dihina adalah anak keturunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ujung-ujungnya mereka kepingin menjadi keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan aneh. Ya enggak? Umpama ada Pak Lurah ini, anaknya Pak Lurah dihina gila-gilaan. Setelah itu dia muncul, aku gitu anaknya Pak Lurah. Padahal orang sekelilingnya tahu kalau dia bukan anaknya Pak Lurah. Ketawa enggak? Ketawa. Jadi garis nasab ini enggak bisa. Ada yang bilang, Beb, garis nasab kan dari ayah. Benar. Ini Rasulullah sendiri yang mengatakan illa Fatimah. Illa Fatimah. Dan Sayyidina Ali itu siapa? Sayyidina Ali adalah keponakannya sendiri Rasulullah. Makanya kenapa Rasulullah setiap punya anak ada Gasim. Ya, makanya sampai ada dalam sebuah maulid, ya Abal Gasim. Karena Rasulullah ini abahnya abahnya Gasim. Gasim itu anaknya Rasulullah, laki. Banyak anaknya Rasulullah yang laki itu banyak, tapi kecil meninggal. Ini sudah qadarullah. Kalau ada anaknya Rasulullah yang laki sampai gede, maka dia akan jadi nabi selanjutnya. Benar nggak? Padahal dikatakan oleh Allah, nabi awal wa akhir. Engkau adalah nabi terakhir, awal Nabi Adam, dan engkau ya Muhammad nabi penutup. Nabi penutup. Selepas itu gak ada nabi lagi. Tapi banyak orang habis itu banyak yang ngaku-ngaku nabi. Bener ya? Ada lagi kayak siapa sih, Eden ya, ngaku malah malaikat. Wah, orang Indonesia sakti-sakti nggih Pak nggih. Ngaku dadi malaikat tapi mabur ora bisa. Ya naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu Pak Bu, marilah mungkin kita sekarang di bulan Maulid ini perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah sholawat sebanyak-banyaknya. Rasulullah ini, kalau saya cerita beliau ini ya Allah, benar-benar orang yang bijaksana, orang yang adil. Pernah dalam satu riwayat sebuah cerita Pak Bu, nah ini bagi yang berniaga hati-hati. Pada zaman Rasulullah dulu ada orang Yahudi Nasrani, dia buka agen gandum. Dulu belum ada beras, tapi gandum. Nah, ada ibu-ibu beli. Ibu-ibu beli 1 kilo kalau bahasa sekarang. Dikasih 1 kresek.
Dibayarnya kalau orang dulu nggak pakai uang, karena dulu belum ada uang. Dulu sistemnya barter. Nah, ibu-ibu ini tadi punyanya apa? Oh, punyanya contoh kalau sekarang kayak gula aren atau gula pasir. Nah, begitu ibu-ibu tadi ini beli gandum 1 kilo, kan ditukar dengan 1 kilo lagi. Nah, akhirnya dibawa tadi sama ibu tadi ini seperti ini. Kan dia bisa ngerasain. Oh, ini segini beratnya, ini segini. Ah, berarti kan udah imbang. Udah dikasihin orang Yahudi tadi. Sampai di tokonya orang Yahudi tadi nimbang. Nah, ibu-ibu tadi nggak punya timbangan. Tidak timbangan. Begitu ditimbang, ternyata beratnya nggak ada 1 kilo. Beratnya 0, sekian 9 on. Jadi nggak ada 1 kilo. 1 kilonya kurang. Akhirnya orang Yahudi ini marah sama ibu-ibu tadi, menghardik sekejam-kejamnya, sampai akhirnya terdengar oleh para sahabat. Akhirnya sampai ke baginda Rasulullah SAW. Sampai urusan seperti itu pun, Bu, Rasulullah masih turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata selidik punya selidik tadi. Orang Yahudinya yang awal-awalnya tadi, dulunya awal memang dia nakal, curang. Jadi dia yang memberikan timbangannya, dia kurang. Nggak ada 1 kilo. Diberikan oleh ibu tadi. Ibu tadi nggak salah, karena dia membandingkan antara yang berat ini dengan ini kok udah sama. Oh, sama ini, dikasihkan. Nah, karena ibu ini nggak punya timbangan, akhirnya dikasihkan orang Yahudi tadi. Orang Yahudi tadi protes. Karena apa? Orang Yahudinya dulu yang membuat kecurangan, kenakalan. Akhirnya sampai dengan Rasulullah diselesaikan masalah tersebut. Ternyata orang Yahudinya tadi berniaga dengan tidak jujur. Tapi alhamdulillah orang Yahudi tersebut masuk ke agamanya Rasulullah, agama Islam. Anda tahu Sayyidina Umar? Kenal boten Sayyidina Umar? Kenal ting pundi? Tahu nggih? Sayyidina Umar ini adalah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya musuh terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu ceritanya nggak? Sayyidina Umar ini bisa masuk Islam gara-gara apa? Tahu boten? Boten, Pak? Sayyidina Umar ini bisa masuk Islam gara-garanya sepele. Pada waktu itu Sayyidina Umar ini ingin ketemu dengan Muhammad. Nah, Rasulullah itu biasa dia di Serambi. Kalau sekarang mungkin musola ya. Dulu ada kayak tempat biasa buat berkumpul para sahabatnya Rasulullah. Nah, ini perjalanan ini. Umpama Rasulullah itu di Limpung. Nah, Sayyidina Umar ini di Bawang. Nah, Sayyidina Umar ini menuju ke tempatnya Rasulullah bawa pedang. Nah, orang zaman dulu kalau sudah Sayyidina Umar jalan tok, Bu, jalan keluar kampung dengan tergesa-gesa, itu orang kampung sudah heboh. Umar mau bunuh siapa? Nah, ini Sayyidina Umar bergegas-gegas sangat cepat menunggangi kuda, bawa pedang panjang. Wah, heboh. Ya, sekarang bayangkan di kampung Anda ada preman yang sangat terkenal garangnya, terus keluar ngeligo nggak pakai baju, bawa parang. Wah, kayak si A kayak Pak mateni sapa, bener nggak? Wah, mungkin jenengan telepon polisi, telepon keamanan segala macam, udah bingung luar biasa. Nah, ini Sayyidina Umar ini bergegas-gegas, ketemulah sama salah satu juga pengikut Rasulullah, ditanya, Umar, engkau mau kemana? Aku mau ketemu Muhammad. Wah, orang tadi bingung. Waduh, jangan-jangan Rasulullah mau dibunuh nih. Mati. Ya. Halo, tes.
Nah itu aja. Gimana? Oh ininya. Ya waktu itu heboh. Nah sama salah satu sahabat tadi, orang tadi dialihkan. Aku mau ke Baitul Maqdis, mau ketemu Muhammad. Oh Muhammad nggak ada di situ. Muhammad di mana? Muhammad di rumah adikmu. Adiknya Sayyidina Umar ini namanya Fatimah. Muhammad di rumah Fatimah, ngapain? Aku nggak tahu. Cuma aku lihat tadi Muhammad ke arah rumah adikmu. Sayyidina Umar ini orang penentang dakwahnya Rasulullah. Jadi siapapun yang ingin masuk mengikuti baginda Rasulullah SAW harus ditebas habis mati. Nah ini dia dengar adik kandungnya sendiri kok dideketin oleh Rasulullah. Wah marahnya dia semakin menjadi. Wah itu kalau pakai sepeda motor zaman sekarang mungkin 110-120 kecepatannya. Wah Sayyidina Umar pacu kudanya kenceng banget. Yang awalnya mau ke Limpung dia putar balik menuju ke rumah Fatimah. Digedorlah rumah Fatimah. Teriak sekeriak-kriaknya si Umar tadi. Fatimah, Fatimah. Gedornya nggak pakai tangan bu, pakai pedang. Nah di situ Fatimah lagi ada suaminya, lagi ada tamu juga satu. Waduh, ada apa ini Umar kesini? Akhirnya dua tamu tadi, satu sama tamunya langsung loncat jendela belakang, kabur. Suaminya sembunyi di belakang pintu. Karena Fatimah adik kandungnya ditemuinya. Ada apa wahai abangku Umar? Mana Muhammad? Ditanya oleh Fatimah, Muhammad siapa? Muhammad itu yang katanya Rasulullah. Duh, enggak ada di sini. Jangan bohong kamu. Nah, waktu itu Fatimah sama suaminya sama ada satu tamu ini baru masuk Islam tamunya tadi. Nah, kalau dulu Al-Qur'an bukan seperti sekarang, Bu. Kalau sekarang Al-Qur'an udah enak, udah jadi jilid, bener ya? Dulu kalau turun firman Allah baru lembaran. Ya. Kalau bahasa anak pondoknya apa itu? Satu lembar apa namanya? Sof ya? Apa? Sorof ya? Nah itu satu lembar. Firman Allah turun satu lembar. Firman Allah turun satu lembar. Nah singkat cerita waktu itu Fatimah takut. Lembaran tadi itu ditaruh di sela-sela gamisnya Fatimah. Ditaruh di sela-sela gamisnya Fatimah seperti ini. Umar melihat dari sela-sela kancingnya ada sedikit kayak kertas gitu. Nah sama Fatimah semakin disembunyikan. Akhirnya Umar semakin marah. Fatimah, apa yang ada di benakmu? Apa yang ada di belakang bajumu? Enggak apa-apa abangku. Keluarkan. Wah. Fatimah enggak mau. Akhirnya Fatimah ditempeleng. Dalam sebuah riwayat, bibirnya berdarah, hidungnya berdarah. Seketika suaminya Fatimah melihat istrinya dianiaya oleh abangnya, suaminya keluar dari belakang pintu ingin membantu. Tapi Umar ini gedenya luar biasa, Bu. Sayyidina Umar ini gede tinggi luar biasa. Begitu suaminya ingin membantu, diangkat oleh Sayyidina Umar, kerahnya dibanting. Bayangin, banteng orang nggak ngangkat, cuma tangan aja, Bu. Kira-kira seperti apa besarnya Sayyidina Umar ini? Ya, dibanting suaminya, pulang. Akhirnya setelah jatuh, suaminya lari. Di rumah tinggal Fatimah satu orang. Sayyidina Umar terus memaksa. Aku ingin tahu apa yang kau sembunyikan.
Pasti ini ajaran laknatullah, kata si Umar. Ajaran menyimpang. Ajaran Muhammad katanya. Tapi sama Fatimah ini dipertahankan, disembunyikan. Akhirnya udah dipaksa, akhirnya dikeluarkan syaraf tadi. Dilihat oleh Sayyidina Umar, aku mau lihat. Kata Fatimah, enggak boleh. Orang yang pegang ini harus orang yang suci. Semakin muntap Sayyidina Umar, wajahnya semakin merah mereka. Tapi karena ini adik kandungnya sendiri dan cewek, akhirnya Fatimah menyuruhkan, kalau kau ingin pegang ini wahai abangku, kau harus punya wudhu. Bayangin, orang kafir Yahudi suruh wudhu. Lah piye wudhu bener ya? Akhirnya disuruh oleh Fatimah, udah kumur-kumur, basuh muka, ya. Bayangkan ya, kayak jenengan punya tetangga nggak Islam, ya. Wes kayak wudhu saya, bingung wudhu piye bener ya? Wes sembarangan dia kumur-kumur, basuh kaki, dituntun oleh Fatimah. Setelah wudhu, si Umar tadi membaca lembaran tadi, syaraf tadi, ternyata di situ ayat Al-Quran. Dan subhanallah di situ juga ada ayat yang mengatakan bahwa semua perintah Allah yaitu untuk mengikuti tadi yang saya sampaikan, ati ummah wa atiur rasul. Langsung seketika Sayyidina Umar bergegas-gegas, sekarang di mana Muhammad? Aku harus ketemu Fatimah. Fatimah bingung. Aku nggak tahu abang, Muhammad di mana? Akhirnya dicarilah Rasulullah tadi. Ketemu lagi, ya kalau orang sekarang lagi ngobrol dengan para sahabatnya. Sahabat begitu ngelihat ada kudanya Umar di depan gitu, wah, sahabat udah bergegas-gegas, semuanya pedangnya dikeluarin. Jadi orang dulu tuh Bu, nongkrong dimanapun bawanya pedang Bu. Kalau sekarang bawanya HP, bener ya? Padahal ini kata guru saya enteng ya Pak ya, tapi nanti ini kelak akan jadi timbangan terberat. Ya karena sumber fitnah semuanya di sini ya. Sekarang ngerasani orang ngelek-ngelek tonggo nggak perlu pakai mulut, tapi pakai HP. Nah ini hati-hati, yang punya HP hati-hati. Akhirnya sahabat udah bergegas-gegas. Kata Rasulullah, isbir, duduk. Umar datang ke sini untuk urusan baik-baik, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bangun, beranjak, ditemuin. Begitu ditemuin, apa kata Umar? Ya Muhammad, ashadu an la ilaha illallah wa anta Muhammad Rasulullah. Seketika para sahabat langsung merinding dan semuanya teriak takbir. Langsung Umar dipeluk oleh Rasulullah. Dan seketika Sayyidina Umar berikrar apa? Ya Muhammad, ya Rasulullah, dulu aku adalah orang penantangmu. Kalau ada orang ingin masuk ke agamamu, aku orang yang nomor 1 menantangnya. Tapi sekarang ya Muhammad, aku berikrar, kalau ada orang yang ingin menghalangi agamamu, aku orang yang pertama menjadi garda terdepan. Jadi pintu hidayah ini nggak ada yang tahu Bu. Ya, saya dulu tahun 96, 97 usaha. Ya, saya dulu sering ke Pasar Limpong, Bawang, Subah, sampai Pekalongan. Saya dulu usaha peci sama sarung. Saya punya supir ini pendeta Pak. Saya punya supir ini alami yang saya alami tahun 97. Itu subhanallah, pendeta muda. Dia aslinya Purwodadi. Nggak tahu kalau dia sering ngisi khotbahnya itu di mana. Jadi kalau di agama selain kita ini ada pendeta senior, ada pendeta muda. Itu waktu dapat hidayah sepele Bu. Saya waktu itu lagi bersama beliau kelilingan sarung peci ke arah Godong
godong itu gubuk. Beliau bilang, Beb, udah setengah 12 Beb, mendingan kita cari masjid terdekat. Padahal dia ikut saya lama Bu, hampir 1 tahun waktu itu. Akhirnya, ya udah kita cari cari masjid Mas. Ya. Karena waktu itu hari Jumat, saya harus Jumatan. Mas, kamu mau nunggu di mana? Di warung atau di mobil? Kan nggak mungkin saya harus suruh nunggu di masjid, ya nggak? Udah di mobil aja Beb. Nah, saya sama dia hampir 1 tahun ikut sama saya, tapi masalah muamalah hablum minan nasnya nggak pernah ada masalah. Bahkan dia sering mengingatkan saya, Beb, udah jam 1 nih, cari masjid dulu, sholat duhur. Beb, udah jam 12. Jadi perjalanan kan nggak mesti. Kadang masjidnya masih jauh, kita belum ketemu masjid, kadang harus sholatnya setengah 1, jam 1. Itu dia kadang yang sering mengingatkan. Singkat cerita, waktu khotbah Jumat tadi, supir saya ini kepengen ke toilet, kepengen pipis. Nah ini pintu hidayah ini Masya Allah. Itu dia jalan, waktu mau masuk ke masjid, dia ngelihat sandal. Sandal di luar semuanya, macam-macam. Ada sandal cepit, ada neckerman, ada sepatu. Karena yang sholat di situ kan macam-macam. Ya nggak? Saya aja waktu itu pakai sepatu, berarti sepatu saya taruh di situ. Nah itu Pak Bu, gara-gara sandal, supir saya dapat hidayah. Saya pulang dari sholat, dia ngomong sama saya, Beb, Islam kok adem ya? Adem gimana Mas? Enggak, masuk ke rumahnya Allah saja harus lepas sepatu, lepas sendal. Di tempat saya sepatu sendal dipakai, bener ya? Oh gitu Mas. Nah kan di tempatmu pakai keramik apa pakai karpet? Enggak, keramik, sama kayak di masjid. Ya di masjid kan paling yang ada karpetnya yang bagian depan, ya kan? Yang belakang-belakangan mungkin nggak muat, karpetnya mungkin hanya lantai biasa. Itu dia melihat, Beb, boleh nggak aku belajar agama Islam? Kaget saya. Loh, serius Mas? Serius. Ya, udah. Waktu itu saya kan tinggal di Semarang, saya asli Semarang. Di daerah saya di PT itu ada namanya Habib Ahmad. Kalau di kampung saya dipanggilnya Ustadz Ahmad, bangsanya Al-Bahar. Beliau ini terkenal ahli kitab. Bahkan Bu dalam cerita-cerita beliau itu banyak diikutin oleh jin. Ustadz Ahmad ini. Ya. Saya sendiri pernah ngobrol sama beliau silaturahmi. Lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba dia ngomong sendiri pakai bahasa Arab. Saya bingung loh, ini ngomong sama siapa Ustadz Ahmad? Awalnya saya bingung. Tapi saya tanya sama senior-senior yang sudah tua, nggak usah kaget. Itu kodamnya kodamnya Ustadz Ahmad. Jadi beliau tuh banyak diikutin jin-jin. Nah, supir saya ini saya ajak ketemu Ustadz Ahmad. Ustadz, ini supirku pengen masuk Islam. Dia pendeta Ustadz. Wah, saya sudah bangga kan. Ditanya, kau pendeta sudah berapa lama? Sekian Beb. Kau ngapain mau masuk Islam? Islam itu enggak enak loh. Enggak Beb, hati saya pengen masuk Islam. Jangan masuk Islam. Waduh, saya kaget. Bayangin, jenengan bawa orang ketemu kiaimu malah enggak boleh masuk Islam. Jangan, kau jangan masuk Islam. Islam itu enggak enak loh. Enggak Ustadz, saya pengen masuk Islam. Sama Ustadz Ahmad, ya udah. Ditanya, kau kepengen belajar Islam? Oke. Kau sekarang pakai kitab apa? Injil. Kitabku Al-Quran, kata Ustadz Ahmad. Nah, kau punya kitab Injil. Kau pelajari Injilmu semakin dalam. Udah Ustadz, saya sering udah baca. Nah, sekarang kau tak kasih PR, kata Ustadz Ahmad. Almarhum ini beliau. Sudah meninggal Ustadz Ahmad. Supir saya dikasih PR Bu. Kalau kita Islam,
Udah kau pelajarin Al-Quran hadis, kau pelajarin Al-Quran tafsir, banyak ya. Nah ini supir saya dikasih PR, kau cari Injil Barnabas. Injil apa Ustaz? Loh, lah kau pendeta kau nggak tahu kitabmu gimana? Kau cari Injil Barnabas. Akhirnya, oh gitu Ustaz, dicari sama beliau. Kira-kira Pak Yai, jenengan punya di rumah banyak kitab, ada Al-Quran hadis, tafsir segala macam. Saya datang, Pak Yai punya Al-Quran hadis nggak? Nah ini supir saya ketemu pendetanya yang lebih senior, saya pengen cari Injil Barnabas. Wow jangan, itu dilarang oleh agama kita. Nah bingung supir saya, loh kok aneh, kok aneh. Balik ke Ustadz Ahmad, Ustadz ana sudah cari ke sana kemari, nggak ada Ustadz Injil Barnabas. Bahkan kata seniorku nggak boleh Ustadz. Loh, aku Islam, aku suruh cari Al-Quran hadis, masa aku haram-haramkan? Aku larang. Ada apa dengan Injil Barnabas tadi tersebut? Akhirnya, singkat cerita, dicari sama supir saya tadi. Nggak tahu dia dapetin di mana. Kalau nggak salah tuh dia dapetin di museum. Karena ini Injil yang pertama kali keluar, masih firman-Nya Allah. Di situ dibaca Pak. Ternyata dari halaman pertama sampai terakhir semua mengatakan bahwa Isa adalah Nabiullah. Isa Nabiullah, bukan Isa tuh. Wah, dia semakin yakin. Balik ke Ustadz Ahmad. Oh Ustadz, mulai sekarang saya sudah yakin Ustadz, bahwa selama ini aku salah jalan. Ya kalau bahasa mereka, anak domba yang tersesat. Saya sudah tersesat lama Ustadz. Ini lucu, kejadiannya lucu. Akhirnya ya wes, kalau gitu ikrar kau. Pegang tangan, terus mengucapkan, dituntun sama Ustadz Ahmad. Nah beliau agak lancar. Kenapa lah? Karena satu rumah dengan saya, tidurnya di rumah saya. Saya kalau sholat maghrib berjamaah dengan keluarga saya, ngaji. Jadi dia sudah terbiasa dengan yang saya ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya walaupun dia agak berbatah-batah, tapi rodok lancar dibandingkan orang yang gak pernah dengar sama sekali, bener ya? Terus dia bilang, Val, kau kasih dia buku-buku. Saya suruh beliin buku tuntunan sholat. Udah, wah habis itu bersama saya kelilingan semakin enak Pak. Karena sholat bareng terus. Awalnya namanya Immanuel Darminto. Terus setelah masuk saya, setelah Ustadz Ahmad, kau ganti Muhammad Darminto. Ya Ustadz, akhirnya namanya Muhammad Darminto. Udah akhirnya ikut saya, lama banget ikut. Sampai sekarang walaupun sudah nggak kerja sama saya, jadi keluarga. Setiap berapa bulan sekali, kalau dia sekarang bawanya truk gede, apa kelilingan apa saya nggak tahu. Kalau arah mau dari mana, arah Semarang mesti mampir. Bahkan kemarin telepon saya, Beb, aku di depan pondok pesantren Selamat Kendal. Lah rumah saya kan dekat sana. Oh ya udah tak jemput ke rumah saya. Udah ngobrol, udah kayak saudara Pak. Nah ini pintu hidayah itu datangnya nggak bisa disangka-sangka. Makanya kita harus yang namanya hablum minan nas kepada siapapun, karena ini ajaran dari baginda Rasulullah SAW, sampai dikatakan hablum minallah, hablum minan nas. Ini horizontal dan vertikal, nggak bisa dipisahkan Bu. Ya, Anda hablum minallahnya kenceng, tapi hablum minan nasnya nggak ada, percuma. Loh, menyakiti hati orang itu lebih bahaya loh. Kalau Anda tidak datang minta maaf sendiri, itu nanti Anda di padang mahsyar bagaikan sebuah, kayak ibaratnya itu kayak kantong yang gantung, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Kenapa? Karena masih ada satu orang yang belum memaafkan kita. Makanya hati, hablum minan nas ini kita jaga benar. Ya, terutama ibu-ibu nih yang suka bergosip pria, hati-hati. Ya, ini kita jaga. Hablum minan nas ini kita jaga. Kenapa? Karena ini adalah bukti bahwa kita umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW.
Rasulullah itu pemaaf, Rasulullah itu pemurah, Rasulullah itu karim. Luar biasa. Bayangkan Bu, saya pernah cerita kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu. Nanti di saat hari kebangkitan, dunia seisinya sudah habis, lebur, malaikat Jibril diperintahkan cari makam kekasihku. Malaikat Jibril turun dari langit ketujuh ke dunia mencari makamnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril nggak ketemu, balik lagi menghadap Allah. Sama Allah langsung diperintahkan, kau setiap turun sap-sap langitku hingga ke bumi, maka kau harus bersolawat kepada kekasihku. Nah, itu yang dikenal dengan sekarang solawat Jibril. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu aja. Solawat enggak usah yang panjang-panjang. Ibu-ibu daripada ngerasani tonggo, mending bibirnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti masakannya juga enak, sedep. Ya enggak? Tapi masa mbek grundel ya enggak? Wah, nyampuri gareme kakean, uya kakean, nanti bojone jenengan, wah iki masakan tuku warung apa masakan bojoku sendiri, bener enggak? Ya? Akhirnya waktu Jibril ketemu dengan Rasulullah di makamnya Rasulullah, dalam perjalanan akibat bersolawat, makam Rasulullah terbuka dan mengeluarkan cahaya yang sangat luar biasa. Lalu Jibril mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Muhammadur Rasulullah. Setelah Jibril mengucapkan salam 3 kali, akhirnya dibangkitkanlah Rasulullah tadi. Setelah Rasulullah manusia yang pertama Bu. Jadi Allah itu pertama makhluk yang dibangunkan Jibril. Malaikat-malaikat yang lain belum. Ya, malaikat-malaikat yang lain belum. Pertama kali Jibril. Setelah kiamat. Setelah Jibril siapa? Nabi Adam? Enggak. Rasulullah Muhammad. Waktu dibangkitkan, Rasulullah bertanya, Jibril, aina Jibril, di mana aku? Ya Rasul, ini adalah hari kebangkitan di mana manusia semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Dan engkau adalah orang yang pertama, manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah. Lalu apa yang ditanyakan oleh Jibril oleh Rasulullah? Aina ummati Jibril. 3 kali Bu, Pak. Rasulullah bertanya, yang ditanyakan siapa? Kita. Bukan yang ditanyakan anaknya, aina Fatimah, aina Khadijah istriku, enggak. Aina sahabatku Umar, Ali, Abu Bakar, Utsman, enggak. Tapi kita Bu. Bayangkan, umpama ada satu daerah gempa, wah gempa terus hancur semuanya. Jenengan yang selamat, pasti yang saya tanyakan mesti, piye omahku, bener enggak? Piye mobilku, ya enggak? Baru tanya, lah bojoku nang ndi? Anakku nang ndi? Pasti yang pertama ditanyakan dunianya dulu. Tapi Rasulullah tidak, yang ditanyakan kita Bu. Aina ummati Jibril? Aina ummati Jibril? 3 kali. 3 kali. Pernah dalam suatu riwayat Rasulullah ini menangis. Begitu Rasulullah menangis, keluar air matanya sedikit, arsy-Nya Allah bergoncang. Langsung Allah memerintahkan Jibril, ya Jibril, kau temuin kekasihku Muhammad. Ditanya, ditemuin. Ada apa gerangan ya Rasulullah sehingga engkau sedih? Kalau sedih sering, tapi menangis sampai keluar air matanya Rasulullah ini jarang banget. Ini arsy-Nya Allah bergoncang ya Muhammad, gara-gara engkau mengeluarkan air mata. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Aku melihat banyak dari umatku yang masuk nerakanya Allah Jibril. Aku takut. Aku sedih ya Jibril. Makanya aku menangis. Ini tidak terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya Bu. Kecuali Rasulullah. Akhirnya Jibril menghadap Allah menyampaikan. Lalu turun firman Allah, katakanlah wahai Jibril, semua umat Muhammad akan masuk ke dalam surgaku
kecuali yang tidak mengikuti ajaran dari Muhammad. Lalu Jibril menghadap lagi, apa yang dikatakan oleh Allah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mulai dari hidup sampai akhir nggak ada, sampai dibangkitkan Bu, Pak, masih memikirkan kita. Sampai pernah dikatakan waktu itu sahabat itu iri. Ya Muhammad, aku sahabatmu, tapi kenapa engkau selalu berkata ikhwani? Siapa ya ikhwani? Kata Rasulullah pada waktu itu, nanti mereka ini orang-orang yang mencintaiku tapi tidak pernah melihatku. Makanya kita beruntung banget Pak, kita tidak pernah melihat ketemu dengan Rasulullah. Tapi ada beberapa orang yang dipilih Allah untuk bisa ketemu dengan baginda Rasulullah SAW, baik itu melalui mimpi maupun melalui dalam kondisi terjaga atau dalam kondisi tidak tidur. Ada banget. Ya. Contohnya itu di Solo ada, namanya Habib Ali Al-Habsyi. Beliau adalah ayah dari Habib Anis. Habib Ali itu sampai dikatakan menteri ekonominya Allah itu Habib Ali. Makanya orang kalau seling ziarah ke Solo, insya Allah masalah ekonomi lancar. Karena beliau itu adalah menteri ekonominya Allah Ta'ala. Bayangin, menteri ekonominya Allah. Itu yang pengarang kitab Simtu Duror, Habib Ali ini. Habib Ali ini pernah, waktu itu dia di Sewon, ya, dia mau hadirin maulid. Tiba-tiba dia melihat sosok dari Nabi Muhammad mau masuk ke rumah itu. Tiba-tiba orang ini melihat, Habib Ali ini melihat, loh Rasulullah sudah mau masuk di depan pintunya kok balik. Ini sebuah cerita saja, riwayat. Akhirnya Nabi Muhammad tadi ditanya, karena ini orang pilihan. Kalau kita bicara masuk akal, nggak masuk akal. Tapi ada orang-orang pilihan ini yang dipilih oleh Allah bisa ketemu baginda Rasulullah SAW. Akhirnya ditanya, kenapa ya Muhammad, kenapa ya Rasulullah, engkau nggak jadi masuk ke rumah itu? Akhirnya dijawab sama Rasulullah, karena di rumah itu ada tembakau. Ya, jadi yang suka maulid, sholat di masjid, tolong rokok jangan pernah ada di sakumu. Itu Rasulullah nggak mau masuk ke rumah itu akibat ada tembakau. Nah kadang saya sering lihat tuh sholat Jumat, nyampe depan masjid masih isepan terakhir, tapi rokoknya yang sini dikantongin. Terus dia nggak kumur-kumur, nggak wudhu ya. Bahkan kalau habis rokok itu kita disunahkan sikat gigi biar bau rokoknya hilang. Nah ini banyak orang nggak paham, langsung masuk nyelonong, duduk, rokoknya dikantongi ya. Saya yang sebelahnya aja masih bau rokok, sholat. Nah kira-kira sholatnya diterima apa nggak tahu, wallahu alam bishawab. Ya makanya bukan saya ngelarang bapak-bapak untuk ngerokok, enggak, silahkan. Ya, padahal pemerintah sudah mengatakan kalau jenengan beli rokok di situ ditulisnya apa? Membunuhmu, bayangin. Kamu mateni orang aja sudah ngeri ya nggak? Ini membunuh diri sendiri. Tapi orang Indonesia hebat-hebat ya. Membunuhmu masih dikantongi ya nggak? Ya itu terserah Anda, wallahu alam ya. Saya alhamdulillah 2016 dapat hidayah berhenti rokok. Dulunya juga perokok. Alhamdulillah 2016 total saya meninggalkan rokok. Dan alhamdulillah saya merasakan kesehatan yang luar biasa. Maka dari itu Bapak-bapak, ayo mari kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, kita sering-sering kita bersolawat, sering-sering kita mengagungkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya kasih ijazah, kalau Anda dalam kesulitan apapun selain bersolawat Jibril, Anda bisa baca ini ijazah dari Habib Ali, Menteri Ekonominya Allah Ta'ala. Kalau Anda dalam kesulitan apapun, silahkan Anda membaca Ya Rabbi Sholli ala Muhammad faftah khairan minna kulla mu'laq. Ya Rabbi Sholli ala Muhammad faftah khairu kulla mu'laq. Itu di kitab Simtu Duror ada. Nanti kalau nggak paham, yang punya HP saya WA. Itu Anda sering baca itu, insya Allah masalahmu, hatimu semuanya hilang. Kalau nggak hafal ya tadi aja.
sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Saya dulu punya teman, saya kasih ijazah Bu, sholawat Jibril, luar biasa Bu. Wah sekarang kaya raya. Ya kemarin pernah ketemu sama saya, Beb, alhamdulillah Beb, mobil rental Hiace-nya itu udah ada 7. Tadinya dia nggak punya apa-apa. Dulu saya dikasih ijazah sama guru saya, setiap habis sholat subuh baca sholawat Jibril 1000 kali. 1000 kali. Wah, akemen Pak? Enggak. Sholawat Jibril kalau baca 1000 kali hanya butuh 15 menit Pak. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Butuh 1 jam? Enggak butuh. Hanya 15 menit. Daripada Anda balik, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahumma anta lantas jalan kan iman-iman, ya enggak? Ya kan, mending duduk sebentar, baca Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi sebelum sholawat, kita disuruh membaca Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Habis itu baca Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Seminggu Anda lihat nanti perubahan hati Anda, ekonomi, yang berdagang lancar, yang berusaha semuanya lancar. Insya Allah semua masalah terselesaikan akibat kita bersolawat untuk Nabi kita. Itu dibaca habis subuh sama habis maghrib. Nah, terutama yang beratnya habis maghrib ibu-ibu, ya, karena ada sinetron, ya, ada telenovela, ya. Saya alhamdulillah ini udah berapa tahun nggak pernah lihat TV sama sekali, alhamdulillah, ya. Sampai TV saya tuh kelihatan masih perawan Bu, ya nggak pernah disentuh sama sekali, ya. Jadi udah pokoknya aktivitas di rumah jarang banget nonton TV, sama sekali. Padahal ada internet, bisa lihat IndiHome atau apa, nggak pernah sama sekali, nggak tahu. Sudah hampir 5 tahun ini saya nggak pernah lihat TV sama sekali. Karena isinya juga maksiat semua, isinya bergosip pria, ya. Apalagi kalau yang sore-sore itu ada apa? Tentang gosip artis, ya nggak? Nah, berarti Anda menyaksikan dan mengizinkan mengikuti, ya. Padahal gosip itu atau ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Marilah kita perbanyak kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, ya Pak, habis subuh, habis maghrib jangan pernah meninggalkan solawat Jibril minimal 1000 kali. Ya, apalagi kalau Anda mau, saya tidak pernah meninggalkan, setiap habis sholat saya selalu pegang tangan saya di samping perut sini. Ya, ini saya juga dulu diajarin oleh kakek saya. Monggo mau pegang di sini boleh, di hati boleh. Baca Alam Nasroh 3 kali setiap habis sholat. Hati tenang, tentram. Kalau mbah saya ngajarinya sini. Ini apa? Berhubungan dengan maisah perut. Berarti masalah ekonomi. Ya, subuh baca di sini, duhur sini, ya enggak? Jadi hati tentram, rezeki lancar. Enak kan? Gampang, Islam itu aslinya gampang. Manusianya sendiri yang ruwet. Ya enggak? Allah Ta'ala memberikan rezeki tidak ada batasnya. Manusianya sendiri yang ruwet membatasin. Sudonnya terus sama Allah Ta'ala. Buka warung hujan, hujannya yang disalahke. Wah, goro-goro hujan ki warungku sepi. Nah, hujan yang nurunin Allah, bener gak? Berarti sama juga, wah ki goro Allah nurun ke hujan ki warungku sepi. Padahal hujan itu rahmat, bener gak? Nah ini. Jadi Islam itu sudah menata kita dengan sangat luar biasa. Tapi kadang kitanya sendiri yang ruwet, sudonnya yang digede-gedekan. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.